Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi sekalian ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam terlimpah curah kepada junjungan kita semua, yakni Ibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada kita semua yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari amin. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan seperjuangan di SDN 2 Cibodas, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya untuk senantiasa kita belajar bersama mengenai penyampaian dari saya sebagai tugas akhir di program diseminasi PKG PJOK gelombang 1 tahun 2024. Sebelum melangkah ke rencana tindak lanjut, mungkin di sini saya juga ingin sedikit berbagi kepada Bapak dan Ibu terkait program PKG PJOK itu seperti apa dan apa saja yang dilaksanakan. Nah, bisi cenah kemarin teh saminggu Pak Wahid kalau bete kemana gitu bener pelatihan bisi dan kalahkan piknik gitu kan. Jadi di PKG PJOK ini kita membedah secara komprehensif mengenai kurikulum merdeka. Memang kalau memang tidak bisa seideal mungkin, tapi ada beberapa poin yang menjadi menjadi yang saya garis bawahi. Ada 3 poin di kurikulum merdeka ini. Yang pertama itu di PKG kita yang dipelajari adalah diferensiasi. Jadi mengenai diferensiasi peserta didik itu seperti apa. Kemudian juga ada tentang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau kita biasa menyebutnya student center learning gitu ya, atau STL. Dan yang ketiga itu mengenai model pembelajaran SEM atau sport education model. Nah, 3 poin ini yang menjadi hal yang kenapa saya ingat sekali gitu, karena memang sangat konkret dengan apa yang kita laksanakan pembelajaran di sekolah. Jadi benar apa kata Pak Perwas kemarin disampaikan, sebetulnya kalau misalkan kita memahami dengan secara menyeluruh kurikulum merdeka, maka pembelajaran yang kita laksanakan itu sebetulnya menjadi lebih santai dan guru tidak banyak berbicara, tidak berteriak-teriak, dan kalau saya mungkin tidak banyak peluit berbunyi gitu. Jadi sebetulnya guru akan lebih santai gitu kalau pembelajaran di kurikulum merdeka. 3 hal tadi mungkin yang saya pelajari jika dikaitkan dengan pembelajaran PJOK yang saya rasakan dulu sebelum ikut PKG pembelajaran PJOK ya mungkin yang pertama saya itu tidak sistematis, jadi kadang-kadang ada pendahuluan, kadang-kadang langsung ke inti, kadang-kadang nggak ada penutup gitu. Jadi 3 hal, padahal poin 3 ini kan menjadi skenario pembelajaran setiap guru gitu ya, yang menjadi skenario pembelajaran yang penting. Dulu mah sebelum ikut PKG kadang-kadang aja teh langsung ke inti gitu, kadang-kadang langsung game, kadang-kadang langsung ditutup gitu. Tapi setelah belajar dari PKG PJOK ini, alhamdulillah pembelajaran menjadi lebih sistematis dan terstruktur gitu. Nah, sharing sedikit mungkin Bapak dan Ibu, dulu juga saya bingung mengenai diferensiasi itu seperti apa. Dulu saya berpikir kalau diferensiasi itu anak-anak itu belajar sesuai dengan karakteristiknya, berarti anak-anaknya yang suka sepak bola kemudian belajar sepak bola, yang suka voli belajar voli, yang suka basket belajar basket gitu. Tapi kan kalau terjadi hal seperti itu berarti ada 3 capaian pembelajaran yang dilaksanakan dalam satu pembelajaran gitu kan, jadi keliru. Ternyata pembelajaran diferensiasi itu ada 3 macam. Salah satunya ada diferensiasi konten. Jadi tetap saja tujuan pembelajaran dan capaian pembelajarannya itu satu, misalkan kita fokus di bola basket atau sepak bola. Nah, lalu kemudian nanti di kontennya kita diferensiasikan apakah seperti apa, jadi supaya berbeda-beda. Kalau saya di sepak bola contohnya, misalkan di sepak bola itu ada teknik dasarnya, itu ada passing, shooting, dan dribbling. Nah, ketiga poin ini bisa kita bagi-bagi nih anak-anak jadi 3 kelompok. Setiap kelompok belajar yang satu passing, yang satu dribbling, yang satu shooting. Nanti ketika sudah menguasai semuanya, nanti mereka sharing nih dengan teman-temannya yang lain gitu. Jadi tim yang shooting belajar juga passing, tim yang passing belajar juga shooting. Jadi diferensiasinya sebetulnya lebih kepada diferensiasi pembelajaran atau strategi yang kita berikan kepada anak.
Jadi itu mungkin poin yang saya ingin sampaikan terkait program PKG PJOK. Jadi kemarin pembelajarannya kurang lebih banyak sekali, tapi yang saya ingat, yang betul-betul saya ingat dan saya garis bawahi ada 3 poin tadi. Kemudian mengenai student center learning atau pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, itu adalah pembelajaran yang dimana kita di kurikulum Merdeka itu guru hanya sebagai fasilitator. Jadi guru itu tidak modelnya tidak lagi dengan gaya mengajar ceramah, tapi kita hanya sebagai fasilitator anak-anak. Jadi kita melibatkan anak-anak dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Misalkan kalau saya di pembelajaran olahraga sudah tidak lagi melakukan pemanasan oleh gurunya, ada semuanya gitu. Kemudian dalam pembelajaran intinya misalkan kita libatkan anak-anak sebagai sebagai gurunya juga gitu. Jadi guru untuk kelompok kecil, guru untuk kelompok kecil. Nah, jadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu adalah kita melibatkan peserta didik untuk juga berperan dalam pembelajaran yang kita lakukan. Itu mungkin yang saya pahami. Mohon maaf kalau keliru. Dan yang ketiga mengenai model pembelajaran SEM, nah ini yang kemudian diterapkan di rencana tindak lanjut yang saya susun. Kita mulai ke rencana tindak lanjutnya Bapak dan Ibu. Di sini ada judul programnya. Jadi rencana tindak lanjut ini kita fokus kepada pembelajaran berbasis proyek atau mungkin Bapak dan Ibu mengenalnya dengan sebutan PJBL. Gitu. Nah, pembelajaran ini sebetulnya pernah kita lakukan dan itu juga hal yang banyak saya lihat lagi pembelajaran ke belakang, ternyata pembelajaran berbasis proyek itu pernah kita lakukan, cuman kita tidak tahu namanya itu PJBL gitu. Jadi kita juga pernah melakukan dulu waktu itu tahun ini ya, tahun kemarin di bulan September yang Haornas gitu ya, Haornas 2024. Nah, judul programnya Festival Olahraga Kelas atau FOK. Nanti di dalam kegiatannya ada 4 kegiatan. Yang pertama ada parade olahraga kelas, yang kedua ada lomba senam seperti yang kemarin kita lakukan, yang ketiga ada seleksi OBSN atletik, yang keempat ada lomba poster kesehatan. Nah, kita breakdown dulu. Yang pertama ada parade olahraga kelas. Jadi parade olahraga kelas ini memang kemarin belum sempat direncanakan tapi belum terlaksana. Parade olahraga kelas ini nantinya anak-anak akan memakai baju yang mereka punya di rumah. Misalkan mereka di rumah itu punya sepatu roda nih, tapi dengan nuansa olahraga gitu. Jadi misalkan di rumah punya sepatu roda, oh mereka akan berpenampilan sebagai atlet sepatu roda. Kalau di rumahnya punya raket, oh berarti nanti mereka akan menampilkan sebagai atlet badminton. Sehingga nanti tumbuh motivasi-motivasi kepada anak untuk menjadi atlet gitu, untuk menjadi olahragawan. Nanti parade kelasnya seperti itu. Kemudian kalau lomba senam sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, tapi nanti mungkin perbedaannya adalah di tadi yang student center learning. Jadi kita libatkan anak-anak ini menjadi panitianya juga gitu. Jadi di pembelajaran SEM itu salah satu cirinya adalah anak-anak diberikan perannya itu bisa menjadi panitianya, bisa juga menjadi wasit, bisa juga menjadi scoring. Jadi banyak peran yang bisa mereka gunakan. Kalau misalnya anak-anak ada yang biasa ngevlog atau biasa bikin video, bisa dijadikan publikasi dan dokumentasi. Nah, di yang ketiga ada seleksi OBSN atletik, kemudian yang keempat ada lomba poster kesehatan. Ini kenapa diterapkan? Kita ingin mengakomodasi anak-anak yang memang minat bakatnya kadang-kadang kurang nih kalau dalam bergerak, kurang dalam berolahraga, tetapi kadang-kadang jago menggambar, kadang-kadang lebih kreatif gitu. Entah dia gambarnya itu ditempel, entah dia bikin ngegambar sendiri gitu ya. Posternya nanti kita bebasin aja sama anak-anak gitu, seperti itu. Jadi kurang lebih nanti untuk program tahun depan Haornas 2025-nya judulnya mungkin Festival Olahraga Kelas gitu. Jadi programnya kurang lebih seperti ini. Kita next. Nah, latar belakangnya di sini banyak banget. Tapi yang perlu saya sampaikan di paragraf pertama aja, proses pembelajaran yang bermakna memberikan pengalaman dan pemahaman kepada peserta didik sebanyak hayat. Hal tersebut memerlukan strategi pembelajaran yang tepat dan waktu yang efisien. Pendidik berperan besar dalam menghadirkan proses pembelajaran yang memberikan pemahaman kepada peserta didik sepanjang hayat mereka. Program yang saya buat ini dilatar belakangi oleh pentingnya pembelajaran PJOK mampu memberikan pemahaman tentang bagaimana membuat, menyusun suatu pertandingan. Jadi pembelajaran kadang kan kalau di modul ajar itu suka ada pemahaman bermakna ya.
Nah, pemahaman bermakna ini kalau menurut saya yang saya pahami adalah bagaimana pembelajaran yang kita lakukan ini bisa diingat oleh anak itu sampai mereka udah lulus teh ingat bahwa orang teh dulu teh pernah belajar iya jeung si ibu itu. Nah, berarti pembelajaran yang kita lakukan itu tadi berperan sepanjang hayat mereka, jadi mereka bisa mengingat gitu. Jadi kenapa kita melibatkan anak dalam proses kepanitiaan tadi katakan, supaya mereka kan pernah ingat ketika nanti mereka menginjak ke SMP teh, oh dulu pernah tuh di SD jadi panitia teh bagian teh kerjanya seperti ini kurang lebih seperti ini. Jadi tujuan latar belakangnya ke sana. Nah, tujuan programnya ketika peserta didik berperan aktif dan dalam proses belajarnya, kemudian diberikan peran. Jadi jangan kita yang menentukan, misalkan kamu jadi korlap, kamu jadi black dog, tapi anak yang bersuara. Jadi ada menyuarakan pendapat atau memilih pembelajaran. Jadi ketika anak menyuarakan pendapat dan memilih pembelajaran, diharapkan mereka itu dapat bertanggung jawab dengan apa yang mereka pilih. Berbeda dengan kita yang tunjuk, kamu jadi ketua ya, pasti anak akan berat ya. Jadi terbebani. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada namanya voice dan choice. Jadi memberikan anak itu biar bersuara, biar berpendapat gitu. Maunya di mana, tapi tetap dalam koridor-koridor pembelajaran. Nah, yang pertama tujuannya tadi tujuan programnya ada 5. Peserta didik mampu mengembangkan keterampilan dan kemampuan koordinasi gerak berirama melalui aktivitas senam tadi, lomba senam. Kemudian peserta didik mampu mengembangkan keterampilan gerak dasar lokomotor melalui lomba atletik kids yang tadi. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjaga kesehatan melalui gaya hidup sehat. Nah, ini dari lomba poster yang tadi. Kemudian yang keempat, memberikan pengalaman berkompetisi yang sesungguhnya. Kemudian yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri, bertanggung jawab, sportivitas dan kerjasama. Nah, ini capaian dan langkah atau hasil yang ingin dicapai dari capaian 1 tadi. Langkah-langkahnya sosialisasi, kita melakukan sosialisasinya sudah biasa karena kita sudah melakukan pembiasaan senam setiap hari Rabu. Jadi tidak perlu lagi harus sosialisasi lomba senam seperti apa. Kemudian nanti langkah-langkahnya adalah lomba senam. Kemudian yang kedua, hasilnya yang ingin dicapai adalah diharapkan koordinasi gerak berirama peserta didik itu jauh lebih baik. Dan yang kedua, untuk capaian yang lokomotor, sosialisasinya juga sama saya lakukan di pembelajaran PJOK. Jadi dalam pembelajaran PJOK ada capaian pembelajaran lokomotor, nah itu disampaikan di sana. Dengan nanti tujuan akhirnya diseleksi tim moderation. Hasilnya peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan gerak yang jauh lebih baik. Yang ketiga, menjaga kesehatan melalui gaya hidup sehat. Nah, ini langkah-langkahnya memang belum pernah kita sosialisasikan. Jadi kalau kita sosialisasi khusus, sosialisasi kepada guru-guru, mungkin kepada wali kelasnya, kemudian juga sosialisasi kepada peserta didik. Nah, langkah selanjutnya adalah lomba poster dengan tema gaya hidup sehat. Hasilnya yang ingin dicapai adalah peserta didik memahami pentingnya gaya hidup sehat dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan. Yang keempat, memberikan pengalaman berkompetisi. Nah, ini melalui model pembelajaran SMK-nya. Jadi langkah-langkahnya membuat suasana pertandingan yang kondusif, menyenangkan, menanamkan nilai-nilai sportivitas, memberikan penghargaan kepada setiap tim. Jadi salah satu ciri dari model pembelajaran SEM ini adalah yang tadi anak-anak dibagi beberapa peran, dan yang kedua adanya kompetisi, yang ketiga adanya awarding atau penghargaan kepada anak. Jadi ada perayaan, ciri dari model pembelajarannya. Kemudian hasil yang kita capai adalah peserta didik memiliki kepercayaan diri dan kerja sama tim yang lebih tinggi. Kemudian saling menghormati baik kawan maupun lawan. Nah, ini struktur programnya dan mitra dalam komunitas belajarnya. Jadi struktur programnya, jenis kegiatannya kokurikuler, artinya pembelajaran yang di luar dari jam pembelajaran. Kemudian mitranya seluruh guru dan komite sekolah. Kemudian sasarannya peserta didik dari kelas 1 sampai ke kelas 6. Sasaran secara keseluruhannya kelas 1 sampai kelas 6. Tetapi kalau yang sasaran dalam model pembelajaran SEM-nya itu kita fokus di kelas 5 dan kelas 6. Oh, ini masanya, ini ada sosialisasi program dulu. Insya Allah nanti dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2025. Kemudian pembentukan kepanitiaan dulu, jadi sekaligus sosialisasi dan pembentukan. Kemudian yang ketiga ada pembentukan kepanitiaan peserta didik. Jadi nanti kita dampingi anak-anak. Jadi setelah kita sudah punya susunan kepanitiaannya, contoh misalkan Wisnu di bagian
sarana, nanti anak-anak siapa nih yang di bagian sarana gitu. Jadi membawahi anak-anak. Jadi tadi balik lagi guru sebagai fasilitator. Jadi kita mendampingi anak-anak yang di bagian Pubdekdok, misalkan Pak Ustadz bagian di Pubdekdok, nanti mendampingi siapa nih anak-anak yang di bagian Pubdekdok, diarahkan cara memfoto, videonya seperti apa. Jadi pembelajarannya kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini kapasitas yang kita miliki. Saya merangkum ada 3 aset. Nah, yang pertama ada aset manusia, kepala sekolah sebagai pendukung sekaligus pelindung, kemudian pemimpin sekolah sebagai pendukung pelaksana program, kemudian guru PJOK sebagai fasilitator utama, guru kelas dan bidang studi sebagai pendamping sama sebagai fasilitator, kemudian peserta didik sebagai pelaksana program. Aset fisiknya kita punya lapangan dan lingkungan sekolah, kemudian sarana dan prasarananya ya seperti poa, matras, toput, speaker, dan lain sebagainya. Kalau aset finansialnya, sumber dananya, kalau kemarin kita dari komite sekolah, nanti untuk yang ke depan mungkin sumber dananya nanti bisa dibicarakan lagi. Nah, rencana evaluasi dilakukan setiap langkah yang dikerjakan dengan rincian sebagai berikut. Jadi sosialisasi program dan pembentukan kepanitiaan. Jadi nanti refleksi yang akan saya lakukan mungkin bertanya kepada Bapak dan Ibu guru terkait programnya nih, sejauh mana berhasil atau tidak, yang kurangnya seperti apa, kemudian kesulitan yang kita hadapi seperti apa, dan ke depan kalau menghadapi kesulitan yang sama kira-kira solusinya seperti apa ya. Kemudian ada pembentukan kepanitiaan dari peserta didik. Saya juga melakukan observasinya kepada anak-anak sebagai panitianya, refleksinya seperti apa. Kemudian pelaksanaan pertandingannya, teknik pengambilan datanya, observasi secara ketika program terlaksana, dan refleksi dari peserta didik sebagai yang sebagai peserta. Nah, ini kemungkinan dan tantangannya ada 3 yang saya rangkum. Mungkin Bapak dan Ibu nanti boleh menambahkan kalau memang ada yang belum tercatat di sini. Yang pertama, kurangnya pengalaman yang dimiliki peserta didik dalam mengadakan suatu kegiatan. Yang kedua, kurangnya keterampilan peserta didik dalam berorganisasi. Kemudian yang ketiga, terjadi konflik dengan teman sebaya yang juga peserta. Ini ketiga ini karena model pembelajaran ini pernah saya gunakan dalam pembelajaran PJOK. Jadi hal-hal ketiga ini memang sering terjadi, dan yang paling sering terjadi yang nomor 3. Jadi misalkan temennya yang jadi wasit kadang-kadang tidak percaya dengan temennya gitu ya, terjadi konflik seperti inilah. Jadi yang ini mungkin 3 poin ini bisa kita bisa kita jadikan attention khusus gitu. Oke, Bapak dan Ibu, untuk penyampaian RTA-nya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kalau misalkan ada tambahan atau saran dan masukan, saya sangat berterima kasih dan sangat terbuka terkait RTL yang tadi disampaikan. Ke depan mungkin harapannya kita juga punya komunitas belajar di SDN 2 Cibodas bisa bergerak lebih aktif lagi gitu ya. Karena sebetulnya kita itu sering berdiskusi tetapi tidak formal gitu ya, kadang-kadang di WA group, kadang-kadang dengan beberapa orang saja, tapi jadi satu acara gitu kan. Dan kemarin kayak kemah cuman ngobrol 4 orang 5 orang jadi acara gitu. Padahal itu hal-hal yang bisa kita lakukan di komunitas belajar gitu. Jadi mungkin ke depan nanti komunitas belajarnya bisa tertib secara administrasi juga, memang harus ada poin-poin seperti visi misi dan lain sebagainya. Itu mungkin yang belum kita tempuh, tetapi pelaksanaannya kita sudah melakukan banyak. Jadi nanti juga buat guru PAI, guru kelas, mungkin kalau mau muludan nih, melibatkan anak-anak, nah itu sudah menjadi satu pembelajaran untuk anak-anak. Anak-anak ikut kepanitiaan yang kadang-kadang kan dalam pembelajaran itu, kalau saya di PJOK itu kadang-kadang ada anak yang diem terus gitu kan, kadang-kadang kita bingung itu harus seperti apa gitu. Nah, kita libatkan mereka jadi panitia. Jangan-jangan anak tersebut lebih aktif kalau jadi panitia. Jadi maksud dari pembelajaran pembelajaran dari model SEM itu seperti itu. Terakhir saya ingin ada satu gambar yang menurut saya sangat inspiratif. Ini saya coba bagi dengan Bapak dan Ibu. Nah, ini ada pesan dari Pak Nadiem pada saat dia purna tugas.
beliau menyampaikan apapun perubahan kecil yang kita lakukan sebagai guru, jika setiap guru melakukannya secara serentak, maka kapal besar bernama Indonesia itu pasti akan bergerak. Jadi kita sudah mulai merubah sudut pandang terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Coba nih sedikit-sedikit yang berpusat kepada peserta didik, maka insya Allah kalau dilakukan secara serentak, kapal besar bernama Indonesia itu pasti bergerak. Itu mungkin Bapak dan Ibu dari penyampaian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, boleh kita diskusikan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.